Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Sekda Kabupaten Serang minta Basnas optimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sodaqoh. Pemerintah Kota Tangerang Selatan hadirkan kampung olahraga di Ciputat. Kementerian Sosial berikan bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi warga miskin di Cilegon. Bersama saya, Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Sekda Kabupaten Serang meminta Basnas memaksimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sodaqoh di Kabupaten Serang. Meskipun terdapat kenaikan sebesar 5 miliar rupiah pada tahun lalu, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Serang yang 1,7 juta jiwa, jumlah tersebut masih jauh dari harapan. Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri meminta kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Serang untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, infak, sodaqoh atau ZIS. Meski setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun masih perlu lagi dimaksimalkan. Hal itu diungkapkan saat membuka rapat kerja daerah atau Rakerda ke-20 Basnas Kabupaten Serang di lapangan tenis indoor Sekda Kabupaten Serang pada Selasa 7 Maret 2023. Menurut Entus, pemasukan ZIS yang dikelola Basnas Kabupaten Serang di 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ada peningkatan kurang lebih sekitar 5 miliar rupiah. Meski demikian, jika melihat jumlah penduduk Kabupaten Serang sebanyak 1,7 juta, tentunya pengumpulan ZIS ini masih jauh dari harapan. Dengan demikian harus ada upaya yang lebih ditingkatkan lagi dari para pengurus Basnas Kabupaten Serang untuk memberikan penyadaran kepada seluruh warga, termasuk para pekerja di perusahaan-perusahaan Kabupaten Serang yang belum tergali secara maksimal. Karena selama ini masih terfokus pada ASN saja. Jadi diharapkan ke depan semua elemen masyarakat sadar membayar ZIS, itu melalui Basnas. Berikut penjelasan Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri. Apa yang dititipkan kepada para pengurus Basnas, insya Allah tidak akan ada yang jadi Rubicon ya. Catat ini, tidak akan ada yang jadi Rubicon atau motor gede. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk menitipkan kepedulian kita kepada sesama ini melalui Basnas. Dan yang sudah dilakukan oleh Basnas juga sudah terbukti. Kita sudah banyak membantu anak-anak dengan beasiswa, kemudian Rutilahu, rumah tidak layak huni itu udah ratusan dibangun oleh Basnas. Nah ini kalau khususnya para karyawan perusahaan ini menyalurkan ke Basnas, maka keberadaan Rutilahu di Kabupaten Serang ini akan segera bisa teratasi. Tidak ada lagi rumah kumuh, tidak lagi nanti warga yang kekurangan gizi. Karena melalui program Basnas ini akan langsung menyentuh warga masyarakat kita. Jadi sekali lagi kami mohon pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Serang yang jumlahnya lebih dari 700 industri itu secara sadar menyalurkan zakat, infak, sodaqohnya kepada Basnas Kabupaten Serang. Sementara itu Ketua Basnas Kabupaten Serang Badrudin mengatakan target ZIS pada 2023 sebesar 22,4 miliar rupiah. Dan sampai 7 Maret ini sudah terkumpul sekitar 2,024 miliar rupiah atau masih kurang sebesar 20,3 miliar rupiah. Masih ada waktu sebulan untuk jajarannya mengejar target ZIS tahun ini. Badrudin meminta kepada pimpinan dan pengurus UPZ agar dapat bekerja keras lagi mengumpulkan ZIS dari semua pegawai, tergolong muzaki di dinas, instansi, sekolah, dan masyarakat. Untuk diketahui, Rakerda ke-20 Basnas Kabupaten Serang ini dihadiri Asda 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Nanang Supriyatna, Asda 2 Bidang Administrasi Umum Ida Nuraida, Ketua Basnas Provinsi Banten Sibli Sarjaya, dan perwakilan dari OPD Kecamatan di lingkungan Pemkab Serang. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, Kementerian Sosial memberikan bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi 100 warga miskin di Cilegon. Bantuan berupa kebutuhan dasar dan nutrisi tersebut diberikan secara simbolis di Aula Disnaker Kota Cilegon.
Berikut laporan Anna Silvana dari Radio One Indonesia, Cilegon. Kementerian Sosial melalui Sentra Gali Pakuan Bogor menyalurkan bantuan asistensi rehabilitas sosial atau atensi bagi 100 warga miskin di Kota Cilegon. Bantuan berupa kebutuhan dasar dan nutrisi tersebut diberikan secara simbolis di Aula Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker pada Jumat 3 Maret 2023 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Nur Fatma, pegawai Dinsos, dan puluhan relawan kemanusiaan. Lilik Darmadi, pekerja sosial dari Gali Pakuan Bogor mengatakan, bantuan yang diberikan ini berupa sembako dan nutrisi. Ada 100 keluarga penerima manfaat yang diberikan bantuan. Lilik menerangkan bantuan atensi ini diberikan kepada para penerima manfaat berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian bantuan ini diberikan untuk lansia, penyandang disabilitas, anak yatim piatu, maupun penerima manfaat dalam kategori kelompok rentan. Sekian berita kali ini, saya Anna Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Kota Tangerang Selatan menghadirkan kampung olahraga di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Wali Kota Tangerang Selatan berharap dengan kehadiran kampung olahraga tersebut, pembinaan atlet asal Tangerang Selatan menjadi lebih terkonsentrasi. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Kampung olahraga hadir di Kota Tangerang Selatan, tepatnya di RW 20 Villa Dagotol, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat. Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ihsan, mengungkapkan dengan adanya kampung olahraga, pembinaan atlet akan semakin terkonsentrasi. Pilar menerangkan momen Tangsel Arena Fun Swimming 2023 yang dilangsungkan di Villa Dagotol dapat dijadikan sebagai ajang pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet renang usia dini yang berprestasi untuk kemajuan olahraga renang di Kota Tangsel. Pilar menerangkan bahwa Pemkot Tangsel berupaya untuk mendukung dan memajukan kegiatan olahraga dengan menyiapkan fasilitas untuk para atlet. Beliau melanjutkan, saat ini Pemkot Tangsel sedang melakukan persiapan untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026, di mana Kota Tangsel menjadi tuan rumah. Sehingga dengan adanya fasilitas tersebut, akan semakin banyak muncul atlet berprestasi di Kota Tangsel. Kompetisi renang Tangsel Arena Fun Swimming 2023 yang diselenggarakan oleh Pamulang Akuatik dan Prima Akuatik mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Terbukti dengan antusiasme atlet yang turut memeriahkan kompetisi ini. Terdapat lebih dari 600 atlet yang berpartisipasi. Atlet yang mengikuti kompetisi ini bukan hanya dari Tangsel, tapi banyak juga dari kota-kota lain. Melalui kampung ini diharapkan bisa melahirkan atlet tangguh. Saya Sofia Smith dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.